Baik, perkenalkan nama lengkap saya Vinicius Basaola, NIM 2001070128, kelas C semester 4, mata kuliah Hukum Tata Negara dengan dosen pengasuh Meriana Doko. Di sini kami ditugaskan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Hukum Tata Negara. Di sini saya memilih seorang tokoh yang bernama Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno merupakan presiden pertama Republik Indonesia pada periode 1945 sampai 1967, yang biasa dipanggil Bung Karno, lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni tahun 1901 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni tahun 1970. Ayahnya bernama Raden Soekemi Sosrodihardjo dan ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai. Semasa hidupnya, beliau mempunyai 3 istri dan dikaruniai 8 anak. Hal menarik yang unik mengenai tokoh tersebut, Presiden Soekarno adalah Presiden Indonesia yang paling menarik perhatian banyak orang di seluruh dunia. Tidak hanya menjadi kebanggaan Indonesia, kecerdasannya membuat pria yang akrab disapa Bung Karno ini dikagumi oleh masyarakat. Hal yang menarik yang paling pertama adalah memiliki nasionalisme yang tinggi. Bukan namanya Soekarno kalau tidak punya rasa nasionalisme yang sangat kuat. Presiden pertama Republik Indonesia ini sudah tidak diragukan lagi nasionalismenya. Beliau berjuang supaya Indonesia terbebas dari kolonialisme dalam memperjuangkan kemerdekaan. Beliau sering dipenjara dan dibuang ke berbagai tempat di Indonesia dan diasingkan di luar pulau. Soekarno tidak berputus asa untuk selalu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia karena beliau sangat mencintai tanah airnya, yaitu Indonesia Raya. Yang kedua, Soekarno adalah pencetus ideologi Pancasila. Dalam biografi Soekarno, diketahui bahwa ia adalah salah satu dari pencetus dasar ideologi negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila, dan Pancasila sudah diakui oleh dunia internasional karena Pancasila mengandung nilai-nilai luhur untuk mencapai kehidupan umat manusia yang lebih baik. Soekarno mencantumkan Pancasila dalam pidatonya di PBB yang berjudul Membangun Dunia Baru. Pidatonya tersebut mendapat sambutan yang antusias oleh para hadirin sidang umum PBB. Seorang Soekarno juga meminta agar Pancasila dimasukkan ke dalam piagam PBB. Yang ketiga, Soekarno memperjuangkan negara-negara yang dijajah. Soekarno memperjuangkan negara yang masih dijajah di Asia dan di Afrika agar meraih kemerdekaannya. Soekarno juga memperjuangkan nasib bangsa dan negara-negara lain di dunia yang masih dijajah melalui konferensi Asia dan Afrika yang diprakarsai olehnya bersama para pemimpin negara lainnya, sehingga kemudian banyak negara-negara di Asia dan Afrika yang mendapat kemerdekaannya. Yang keempat, Soekarno sang presiden pemberani. Dia mengatakan bahwa persetan dengan bantuanmu. Kata itu pernah diucapkan oleh seorang Bung Karno kepada Amerika Serikat. Kata-kata yang dikeluarkan presiden pertama Indonesia itu terjadi karena melihat ada udang di balik batu dalam kasus bantuan tersebut. Sifat bantuan tersebut tidak tulus, namun digunakan sebagai bahan untuk menekan negara penerima untuk memerangi peran komunisme di Asia. Yang kelima, Soekarno, tokoh pemersatu Indonesia. Indonesia menjadi sebuah negara yang terdiri dari berbagai macam budaya, suku, agama yang terpisahkan oleh daratan dan lautan yang luas. Karena Soekarno dan pahlawan lainnya, saat ini kita tidak bisa melihat Indonesia tetap bersatu dari Sabang sampai Merauke. Yang berikut, bagaimana selama masa
kepemimpinan seorang tokoh Soekarno. Soekarno atau Insinyur Soekarno merupakan presiden pertama Indonesia menjabat mulai tanggal 18 Agustus tahun 1945 sampai tanggal 12 Maret tahun 1967. Presiden Soekarno memiliki gaya kepemimpinan yang karismatik, berwibawa serta memiliki kemampuan dalam membawa pengaruh kepada orang lain. Hal itu terjadi karena Soekarno ahli dalam menyamakan pandangan orang dengan pandangan yang membuat pengikutnya mau mengikutinya. Gaya kepemimpinan Soekarno membawa pengaruh kepada pengikutnya yang dimana pengikutnya yakin dengan kepemimpinan yang selalu benar. Dalam kepemimpinan Soekarno ada kelebihan yang ditonjolkan antara lain yaitu dengan semangat revolusi kemerdekaan di masyarakat yang kemudian membawa kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Pada awalnya dilakukan konferensi Medan Bundar pada tahun 1949, tetapi tidak membuat masalah selesai yang kemudian Presiden Soekarno melakukan Trikorah pada tanggal 19 Desember tahun 1961 yang dibentuk untuk mempersiapkan operasi militer dalam upaya menggabungkan Papua Barat ke NKRI yang kemudian tahun 1963 Papua Barat berhasil bergabung ke NKRI. Gaya kepemimpinan yang dianggap selalu benar oleh pengikutnya itu juga membuat pengikutnya sangat bergantung dengannya. Hal itu juga menyebabkan Soekarno terlalu cepat dalam mengambil keputusan beresiko sekalipun. Yang berikut, langkah-langkah besar apa yang dianggap membanggakan atau pernah dibuat tokoh tersebut untuk kemajuan Indonesia di masa pemerintahan Insinyur Soekarno. Bentuk perjuangan Insinyur Soekarno bagi bangsa Indonesia. Berikut ini merupakan beberapa bentuk perjuangan yang dilakukan oleh Bung Karno dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, kedua, mengusulkan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, yang ketiga, melawan kolonialisme dan imperialisme, yang keempat, merumuskan naskah proklamasi, dan yang kelima, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang berikut, kekurangan dan kelebihan Insinyur Soekarno selama menjadi Presiden Republik Indonesia. Kekurangan Insinyur Soekarno selama menjadi Presiden Republik Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, ketidakstabilan politik dalam negeri sehingga terjadilah pemberontakan di sejumlah wilayah yang mengakibatkan perekonomian menurun. Yang kedua, kondisi perekonomian Indonesia di Orde Lama mengalami stagflasi selama 1 tahun dan di akhir periode Orde Lama, perekonomian hancur dengan hiperinflasi mencapai 650 derajat. Yang ketiga, sistem perekonomian yang seharusnya berdasarkan Pancasila tetapi lebih berideologi komunis. Kelebihan Insinyur Soekarno selama menjadi Presiden Republik Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, mengambil alih perusahaan-perusahaan asing termasuk Belanda. Yang kedua, melakukan kebijakan ekonomi yaitu mereformasi moneter melalui devaluasi mata uang yang masih gulden dan pemotongan uang besar 50% atas semua mata uang yang beredar pada kabinet Nazi. Yang ketiga, menentang kapitalisme. Yang berikut, seandainya suatu saat Anda mendapatkan kesempatan menjadi seorang pejabat negara, kira-kira kompetensi apa yang harus Anda miliki dan hal apa atau langkah apa yang Anda buat bagi kemajuan Indonesia di pemerintahan nanti. Di sini menurut saya, jika suatu saat menjadi seorang pejabat, maka yang harus saya lakukan adalah yang pertama,
sebagai seorang pejabat harus memiliki kompetensi. Yang kedua, sebagai seorang pejabat harus memiliki rasa ikhlas dan senang melayani secara ikhlas bagi kegiatan ekonomi Indonesia. Yang ketiga, sebagai seorang pejabat harus mampu bekerja secara cepat, efisien, dan akurat. Dan yang keempat, sebagai seorang pejabat harus berkomitmen terhadap integritas. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.